Oh iya iya iya. Selamat bertugas, Pak. Oke, kita buat konten dulu. Oke guys, kembali lagi bersama saya di sini. Jadi hari ini kita akan melihat bisa atau kalau bayi namanya apa namanya ya seperti itu sama posisinya ruangan senam jantung sehat itu rupanya. Ini sini ya. ruangan ya dijaga ya 5 kali. Senam jantung sehat bersama masyarakat. Senam jantung Indonesia cabang 5,3. Oke, tetap jiwa. Ini senam jantung ya. Ada ya senam jantung. Saya baru tahu guys. Seperti ini ya senam jantungnya. Itu ngapain senamnya? Sampai jembatannya keluar tapi biasanya keluar. Oke, terima kasih banyak Mbak. Yang terakhir BHD, ada yang mau tanya lagi? Oke, silakan Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Widi. Untuk penanganan emergensi, Pak, kira-kira baik itu anak-anak maupun orang dewasa, suatu ketika ada menemukan seperti ini, kita mengangkat kakinya, apakah itu diperkenankan? Terima kasih. Ya. Angkat kaki, ya seperti itu ya. Ini kalau khusus untuk kasus-kasus henti jantung, kalau untuk bayi, kalau untuk kasus yang tenggelam mungkin bisa ya, masih bisa lah. Untuk tujuannya supaya airnya keluar dari paru-paru. Tapi kalau untuk kasus henti jantung tidak. Kita pertolongannya standarnya seperti ini. Itu pertanyaan bagus. Mungkin ada lagi ibu tadi. Assalamualaikum. Pak Dokter, saya mau menanyakan gimana pertolongan pertama untuk asma. Kalau anak kita terkena asma itu apa yang harus kita lakukan? Pertolongan pertama di rumah gitu. Ya, udah asma gitu terus kejang-kejang gitu dok. Gimana? Oke, kalau untuk penyakit nanti Pak Dokter yang menjawab ya. Kalau untuk pertolongan untuk yang kejang, ya, ini yang kejang yang penting itu. Untuk yang kejang, yang pertama adalah jaga pernapasannya. Ya, bisa menggunakan sendok yang kita lapisi dengan kain. Jangan pakai tangan. Kalau tangan takut malah menggigit, ya luka. Jadi pakai sendok bisa kita balut dengan kain. Kita ganjal di mulutnya supaya itu tujuannya supaya lidahnya tidak menyumbat. Kalau orang kejang tidak sadar, ini lidahnya biasanya jatuh ke belakang. Itu pasti akan ini kejang dulu. Pasti akan menyumbat jalan napas. Nah, kalau untuk asma ini Pak Dokter nanti penanganan di rumah apa sih untuk asma? Kalau terjadi serangan asma Ibu, biasanya kan asma itu kan penyakit yang sudah lama ya Bu ya, masih sering kambuh. Pastinya di rumah ada obat-obatan ya, penyakit dan juga apa ya tentang jantung ya. langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, langsung dibawa ke rumah sakit kalau tidak ada apa-apa. Karena apa yang kita lakukan itu pasti ada kemungkinan salah. Jadi pada saat terjadi serangan asma, langsung dibawa ke tugas kesehatan terdekat. Iya. Ya, tidak ada yang di rumah yang lain aja. pencegahan seperti saya repot, saya bawanya kasih yang lain aja. tinggikan sumber-sumber debu, tinggikan sumber-sumber yang bisa memicu serangan asma itu muncul. Yang kasih lain Ya. Kecuali kalau ada asma yang hanya kita kira asma tapi sebenarnya serangan jantung, itu beda lagi. Ada asma jantung namanya atau asma kardial itu. Tapi secara umum kalau untuk serangan asma pertama kali mesti ke pusat kesehatan. Nanti kayak dikhususkan aja Ibu. Ya, kalau itu sudah mulai banyak pertanyaannya dan beragam, nanti ada sesi sendiri
Nanti kita setelah bantuan hidup dasar selesai bisa kita diskusi lanjutkan ya, supaya kita selesaikan dulu ini ya, karena jawabannya panjang ini. Ya, dilanjutkan langsung praktek. Ya, Ibu nanti ada pemeriksaan gratis Bu. Jadi nanti bisa saat pemeriksaan, nah sekalian ditanyakan. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, pada saat kita melakukan kompres data, berapa lama maksimal yang kita lakukan sampai menunggu medis datang? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila yang terkena serangan itu orang tua, otomatis kan ada mungkin tulangnya udah rapuh atau gimana gitu kan. Kita melakukan kompres dada, patah, apakah kompresnya kita lanjutkan terus atau enggak? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan kritis nih. Bagus. Ya, tepuk tangan untuk Pak. Siapa namanya? Pak Kasmi. Oke. Pertanyaan bagus. Yang pertama, sampai kapan sih kita boleh stop? Nah, itu intinya. Pokoknya sampai lelah, Pak. Kalau dari yang penolong, sekiranya mungkin baru 15 menit sudah lelah, kecapean. Daripada kita menjadi korban berikutnya, ya kita stop. Tidak ada masalah. Tapi kalau sudah biasanya kalau sudah tim Kotblu namanya di rumah sakit, tim BHD di rumah sakit, kita punya standar 30 menit. 30 menit kita berikan BHD dan lain-lain ya. Bantuan hidup dasar lanjutan. Ada obat-obatan kita masukkan, 30 menit sudah tidak ada respon, kita boleh stop. Berarti memang sudah tidak bisa ditolong. Nah, tapi kalau di rumah bagaimana? Ya kalau tergantung dari Bapak Ibu sekalian, masih kuat lanjut, nggak kuat boleh stop. Kemudian nyambung ke pertanyaan berikutnya, bagaimana jika orang tua ini ada patah tulang? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ya, korbannya adalah korban yang memang sudah menderita penyakit yang kronis. Maksudnya kronis itu sudah punya riwayat penyakit yang sudah lama sekali. Mungkin ada penyakit paru-paru yang lama, penyakit jantung yang lama, penyakit kanker atau apa, mengalami henti jantung. Perlukah kita melakukan bantuan hidup dasar? Mungkin di awal boleh, kita coba aja. Jika sebentar ternyata tidak ada respon, memang sulit untuk yang sudah mempunyai penyakit kronis seperti itu. Kecuali kejadian yang akut atau mendadak serangan jantung tiba-tiba awal-awalnya sehat nih. Mungkin pemain bola tiba-tiba merasa nyeri dada, jantung pingsan. Nah itu kemungkinan untuk survivalnya, kemungkinan untuk hidupnya sangat besar. Karena dia tidak mempunyai riwayat mengalami penurunan fungsi dari tubuh. Tapi kalau sudah menderita penyakit lama, fungsinya memang kita tahu itu semakin lama semakin turun, memang sangat sulit untuk pulihnya. Tapi jika itu mendadak, ternyata mungkin yang kita tolong ada patah tulang. Pilihannya ada dua, kita mau menyelamatkan atau pilih tidak patah tulang. Tentu saja yang kita pilih adalah untuk menyelamatkan. Ya. Tapi insya Allah sih kalau pijatan jantung kita itu tepat, kejadian patah tulangnya itu bisa diminimalkan. Ya makanya Bapak Ibu sekalian nanti silakan mempraktekkan, biar nggak lama-lama. Silakan coba seperti apa sih rasanya kalau petugas medis itu melakukan pijat jantung. Oke ya, silakan. Ada yang mau mencoba dulu? Silakan. Ayo Mas, silakan. Mas Jasmin. Enggak, tidak apa-apa. Ayo, silakan. Salah apa-apa, nanti kita tuntun. Oke, dari awal ya. Ketika menemukan korban, yang ingin diingat ini aman enggak sih? Ini kalau ini olahragawan pasti sehat nih. Aman diri sudah oke. Kita lanjutin aman diri. Ini saksinya sudah banyak. Oke, berarti aman ini. Bukan kasus-kasus yang bertentangan hukum. Yang kedua, baru amankan lingkungan. Oh, ini sudah di pinggir, aman. Masuk berikutnya adalah mengamankan pasien. Selanjutnya adalah cek kesadaran. Tepuk bahunya. Panggil namanya yang keras, jangan lambat ya. Panggil. Iya, sambil panggil. Teriak aja, Pak. Oke, tidak ada menyahut nih. Kita berikan
rangsangan yang lebih kuat, mungkin dengan nyeri, tekan dadanya. Ya, boleh. Dadanya, bukan ya dada atau kita tekan di jari, di ujung-ujung kuku itu. Kita tekan. Oke, nggak menyaut juga. Anggap aja tidak sadar. Langkah berikutnya adalah minta bantuan. Minta tolong ke siapa, Mas? Contohnya. Mas yang pakai baju hijau. Tolong ke sini. Oke, masnya harus wajib ya. Teleponkan ambulan. Oke, masnya langsung. Langkah berikutnya adalah menempatkan posisi ya, sudah ya, ya, posisi telentang. Kemudian langkah berikutnya adalah cek nadi. Tadi cek nadinya bagaimana? Ya, bisa nadi yang sebelah sini boleh, nadi yang di sini boleh. Ini sambil mendengarkan napasnya. Coba, napasnya posisi seperti ini, lututnya. Taruh lututnya. Buka lututnya. Mendekat. Oke, sambil meraba nadi. Jadi sekaligus ya, kita cek pernapasan, cek nadinya juga. Oke, praktekkan Mas. Kita hitung 1, 2, hadapnya ke sana. Sambil lihat dadanya mengembang nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita harus bisa menyimpulkan nih. Ada nadi enggak sih? Ada pernapasan tidak? Kalau kita ragu-ragu ini, kalau kita ragu-ragu anggap aja tidak ada nadi. Ya, kalau ragu-ragu anggap aja tidak ada nadi. Kenapa? Ya karena menurut penelitian itu jika ada nadi pun kita lakukan pijat jantung tidak menjadi masalah yang besar. Jadi lebih baik kita ambil kesimpulan yang lebih jeleknya untuk menyelamatkan yang lebih besar. Oke. Setelah tidak ada nadi, baru kita mulai namanya BHD awal. Silakan Mas. Dari ulu hati, ini ulu hati, kasih 2 jari, oke. Tempatkan, masnya kanan yang dominan ya. Ini taruh dulu jarinya yang non dominan dulu, yang non dominan pakai dari tangan kiri. Ini oke. Tempatkan tangan satunya di atasnya. Oke. Ini baru lepas, taruh di atasnya. Silang, dikunci. Oke, tegak lurus. Oke, kita mulai pecahan jantung. Tekan. Oke, mantap. Semua orang baru bisa. Praktekkan Mas, ini olahragawan 2 menit. Ayo, 1, 2. Oke, kita anggap berhasil ya. Bagus, posisinya bagus. Tepuk tangan untuk Mas Yasmin. Ada lagi yang mau mencoba? Ayo Pak, Bapak, silakan. Ayo, ini penting loh. Ternyata ketika kita menemukan kasus seperti ini bingung nanti di rumah. Ya silakan. Senam jantungnya nih. Kita bisa melakukan BHD tersebut Pak. Tapi kalau nggak ada alat tersebut berarti anggap kita tidak aman diri. Jadi kita nggak menolong pun tidak disalahkan. Karena kalau kita menolong juga nggak aman, takutnya kita tertular penyakit. Nah, gimana sih kalau misalkan tadi pertanyaan kedua, kalau dia ada sumbatan, gimana sih kita tahunya? Bisa saat kita memberikan napas, ketika memberikan napas buatan ternyata mampet ya. Berarti kita anggap ada sumbatan. Kita lihat sumbatannya apakah sumbatan dalam bentuk cair atau padat. Kalau padat bisa kita lihat di rongga perutnya kelihatan enggak. Kalau tidak ada kelihatan berarti kita anggap sudah masuk ke dalam. Biasanya dengan pijatan jantung itu akan mendorong benda itu akan keluar. Begitu Pak. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk tim PHD Rumah Sakit Daerah Dr. Haji Sumarno Sastratmojo. Terima kasih telah memberikan ilmu bantuan hidup dasi bagus. Dan sebelumnya
kami juga akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan ya Bapak Ibu boleh dijawab oleh tamu undangan, boleh juga kepada Bapak Ibu yang tadi menyaksikan ya demonstrasi BHD. Pertanyaan pertama untuk mendapatkan door prize dari acara hari ini, ya. Jika menentukan orang yang tidak sadar, harus memastikan 3A. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu apa? Angkat tangan. Tidak untuk panitia ya, pesan dari seksi acara. Oh ya, bagaimana seksi acara kita? Iya, Dokter Ayu, Dokter Siti. Iya, boleh. Iya, Dokter Siti bagaimana? Ini Ibu yang tadi bertanya, boleh menjawab 3A? Aku akan diri. Oh ya, sudah. Itu. Oh ya. Aku akan Muhammad Habib Wahab-Zari. Ya, mungkin bisa diulangi tadi apa nak jawabannya? Aman diri, Ya. aman pasir, dan apasien. Apasien. Iya, bagaimana para dokter? Betul jawabannya? Oke, aman. Oke, betul. Siapa namanya sayang? Namanya siapa nak? Muhammad Habib Wahab-Zari. Aduh, panggilannya siapa? Panjang betul nak. Siapa panggilannya? Muhammad Habib Wahab-Zari. Ya, itulah sudah. Muhammad ya, kita panggil Muhammad. Oke. Baik, masih ada 2 door prize lagi ya. Ayo Bapak Ibu jangan mau kalah ya sama adik Muhammad ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, di mana saja lokasi mengukur nadi pada pasien tidak sadar? Ayo, mau diangkat tangannya Bapak Ibu? Ya, di manakah lokasi mengukur nadi pada pasien tidak sadar? Silakan Ibu, nama Ibu siapa Ibu? Mbak Herlinda. Bagaimana panitia betul? Oke, baik. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir buat Bapak Ibu tadi yang mengikuti praktek menari, apakah bisa mengulangi praktek menari yang dipimpin oleh dokter-dokter ekstensif tadi, Bapak? Bapak Nikodim, ibu-ibu dari GOW, ada yang bisa dan masih ingat untuk praktek meraba nadi sendiri? Ya, tidak nari tidak apa-apa Ibu, mungkin dari tempat duduk saja mau dipraktekkan silahkan berdiri dan panitia mungkin menuju ke sana. Bapak dari Kodim boleh, atau ibu-ibu dari perwakilan GOW. Benar ya panitia ya, baik. Benar Tante Dewi yang dipraktekkan oleh Ibu yang kita lihat. Oke, terima kasih Ibu. Masih ingat bagaimana mempraktekkan menari atau meraba nadi sendiri? Ya baik, bagi Bapak Ibu yang sudah menjawab, mempraktekkan menari, serta tadi memberikan pertanyaan kepada kami akan sebutkan yang kami pilih ya Bapak Ibu ya untuk pertanyaan, karena tadi pertanyaannya sangat banyak, karena Bapak Ibu antusias sekali untuk bertanya pada acara hari ini. Bagi Bapak Ibu yang akan kami sebutkan, namanya mungkin langsung ke tengah ya. Kepada Ibu Emi, perwakilan dari Ikatan Istri Dokter Indonesia, harap
menuju tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya Ibu Herlina yang telah menjawab pertanyaan. Lalu Bapak Mas Wadi, masih ada Pak Mas Wadi? Bapak Kasmin, ayo silakan Bapak Kasmin menuju tempat yang telah ditentukannya. Karena kami akan, Mas Kasmin ya, masih muda, maaf Bapak Mas ya. Selanjutnya Mas Wadi. Pak Mas Wadi, masih ada Pak Mas Wadi? Ade Muhammad. Pak Widi, oh ya. Selanjutnya Bapak Ade Muhammad sudah. Oh ya. Ibu Oda, silakan. Ya, Ibu Oda tadi memberikan pertanyaan ya, awal-awal kepada tim BHD. Baik untuk penyerahan hadiah. Ya, mohon izin Bapak Ibu, kami mohon untuk dapat berdiri tepat di bawah spanduk ini ya, biar nanti kelihatan. Silakan Bapak Ibu yang sudah kami pilih untuk mendapatkan hadiah hari ini. Sini sayang, Ade Muhammad, sini. Silakan. Ya, ini pintar sekali. Ya baik, kami mohon kepada Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ketua Dharma Wanita Kabupaten Bulungan. Ibu, silakan Ibu untuk menyerahkan hadiah kepada Ketua DWP Kabupaten Bulungan, Ibu, Ketua ID Kabupaten Bulungan, ke Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Kabupaten Bulungan. Ya itu makanya ada nggak brand khusus yang untuk menekan itu. Selanjutnya untuk Ketua Perki Kaltara untuk dapat bergabung, Bapak Dok izin bergabung dengan Dr. Widodo. Ya, selanjutnya akan membagikan hadiah-hadiah hari ini. Ya baik, mungkin silakan dimulai dari Dr. Widodo kepada Pak Widi. Boleh menghadap ke kamera Bapak? Ya, kita hitung bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Ya baik, beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya untuk yang terhormat Bapak, untuk menyerahkan door prize selanjutnya kepada masyarakat yang aktif bertanya pada hari ini, Ibu. Ya, ya baik. Ya, baik. Selanjutnya Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bulungan menyerahkan door prize kepada ya Ibu Eni dari Ikatan Istri Dokter Indonesia Kabupaten Bulungan. Selanjutnya kepada Dokter Doni. Ya, Oh ini di upload ke YouTube. Menyerahkan hadiah selanjutnya. Ya, vlogger. Oke, baik. Iya. Apa nama channelnya biar ikut subscribe? Namanya cari aja di pencarian YouTube Bang Brok. B nggak pakai A, B4 Ya, N spasi B. langsung dok. Untuk ada yang Muhammad tadi dok yang bisa menjawab. Oh, saya masih tidak belum. ada Oh, dok. nggak apa-apa mas. Yang penting konten. Ya, Pintar sekali. Selanjutnya untuk Ibu Herlina. Selanjutnya Ibu Herlina. Ayo. Ya, Dokter Heriadi, perwakilan dari
dari Rumah Sakit Daerah Dr. Haji Sumarno Sosromojo Sewa dapat menyerahkan hadiah kepada Ibu Hermina yang telah menjawab pertanyaan hari ini. Ya baik, mungkin kita foto bersama kepada Bapak Ibu yang telah menerima door prize. Kami persilakan panitia Bapak Ibu, silakan para dokter ini Kabupaten Bulungan untuk dapat bergabung. Kita foto bersama ya Bapak Ibu. Kepada ibu yang di belakang, ibu-ibu dari gerakan organisasi wanita, kami mohon untuk dapat menuju ya ke depan ibu untuk bergabung, untuk berfoto bersama. Kepada seluruh panitia, kami harap untuk dapat bergabung ya, untuk dapat melakukan sesi foto bersama. Ya mungkin bisa memposisikan dirinya masing-masing agar masuk frame Bapak Ibu ya. Untuk seluruh panitia. Ya. Mungkin agak ke kanan, mungkin diisi yang sebelah kanan. Pindah yang sebelah kiri mungkin agak pindah ke kanan. Bagaimana? Juru foto sudah masuk? Sudah. Ya baik, menghadap ke kamera semuanya ya. Oke, tunggu sebentar. Udah masuk frame semua. Oh, ke kanan dok, ke kanan, di sebelah kanan, pindah ke kanan. Pindah. Iya, baik. Bagaimana, sudah pas? Oke. Baik, kita hitung bersama-sama menghadap ke kamera. 1, 2, 3. Baik, tangan depan, tangan ke kepala ke depan. Bulungan bisa. 1, 2, 3. Baik, gaya bebas selanjutnya. Biasanya begini ya Bapak Ibu ya. Ini pasti tidak lepas ini seperti ini ya gayanya ya. Baik, dengan senyum yang melepas karena kita telah mengikuti hari ini, peringatan hari ini. Baik, 1, 2, 3. Baik, sudah Dr. Fadil? Oke, sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu dengan